Gimana kok masalah kok? Ya. Aku boleh no cahayu. Sampai ya. Saya tak lihat. Loh, Haji nelpon. Waduh, kenapa itu ya? Halo Ki. Oh, udah Pak Ji. Apa Ji? Iki aku dipasrai Pak Andi, dikon golek no cahayu sik ape tinggo profil sekolah. Kira-kira sapa ya? Saya Ayu. Waduh, coba ya Saya Ayu. Saya tak mikir betul. Nek menurutku kok Nila. Menurutku piye? Loh, kok ini lah, ndalek santri nawa ya. Nek rumahku yo Nila, Iya. si Ayu. Itu kan menurut kamu. Oke, stop. Mari kita hentikan perdebatan ini. Kenapa mereka berdebat? Pertama, karena mereka mengungkapkan pendapat masing-masing mengenai Nila atau Sandrina. Yang kedua, kriteria cantik itu subjektif. Berbeda menurut pandangan satu orang dengan orang lainnya. Nah, menurutmu, siapakah lebih cantik? Nila atau Sandrina? Nah, apa yang tidak menimbulkan perdebatan? Sesuatu tidak akan menimbulkan perdebatan apabila memiliki kriteria yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu ungkapan yang dapat dipercaya atau disangsikan atau disangkal atau dapat dibuktikan benar atau tidaknya disebut proposisi. Untuk membuktikan suatu kebenaran, maka perlu kriteria tertentu. Contoh, perhatikan gambar. Kita punya ungkapan atau pernyataan selokan di depan sekolah airnya bersih. Untuk menentukan benar atau tidak pernyataan tersebut, maka kita perlu kriteria dari air bersih. Apa kriteria air bersih? Pertama, tidak berbau. Yang kedua, tidak berasa. Yang ketiga, tidak berwarna. Tanpa mencium aromanya, tanpa mengecap rasanya, kita dapat melihat air dalam selokan tersebut berwarna keruh. Artinya, air dalam selokan tersebut tidak bersih, sehingga pernyataan selokan di depan sekolah airnya bersih dapat disangkal. Artinya, kalimat tersebut tidak benar. Itu adalah contoh proposisi. Dapat disangkal berdasarkan kriteria tertentu. Baik, kembali ke proposisi. Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Ciri-cirinya, yang pertama berupa kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Yang kedua, tidak menggunakan kata sifat. Kata sifat seperti lapar, bagus, kaya, banyak. Tidak menggunakan kata sifat. Itu ciri-ciri proposisi. Berikutnya contoh. Bebek adalah binatang berkaki 4. Terlepas benar atau salahnya, kalimat bebek adalah binatang berkaki 4 adalah suatu proposisi. Contoh kedua, kupu-kupu adalah serangga yang dapat terbang. Selanjutnya, dalam matematika, proposisi diartikan sebagai suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang dimaksud adalah bernilai benar atau bernilai salah. Hanya salah satu, benar saja atau salah saja. Tidak dapat kedua-duanya sekaligus. Contoh, Nila adalah seorang wanita. Pernyataan ini bisa bernilai benar.
tetapi tidak dapat bernilai benar dan salah secara sekaligus. Tentunya, nila hanya mempunyai satu jenis kelamin. Selanjutnya, dalam matematika, proposisi dilambangkan dengan suatu huruf kecil, misalnya P, Q, R, S, dan seterusnya. Contoh, proposisi P. Bebek adalah binatang berkaki 4. Itu adalah contoh notasi dari proposisi. Berikutnya adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran merupakan sangkalan dari suatu proposisi. Ingat, proposisi mempunyai nilai kebenaran. Ingkaran adalah sangkalan dari kebenaran proposisi tersebut. Dalam matematika, ingkaran disebut operasi yang membalikkan nilai kebenaran dari suatu proposisi. Lambang operasinya seperti ini, seperti cacing. Dibacanya ingkaran atau negasi. Contoh, tadi kita mempunyai proposisi P menyatakan bebek adalah binatang berkaki 4. Sehingga negasi P atau ingkaran dari P adalah bebek bukan binatang berkaki 4. Demikian penjelasan mengenai proposisi dan ingkaran untuk materi logika matematika bagian pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.